Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan memaparkan materi tentang pemutusan hubungan kerja sepihak berdasarkan putusan nomor 121 garing Perdata Khusus garing 2021 garing PN Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Wibisono dan juga ada Dinda Dwinastiti, Hendrik Paulus Utahuruk, Hendri Hamonangan, dan M. Rafli Azari Suwarga. Next. Ya, tadi sudah saya jelaskan putusan nomor 121 garing Perdata Khusus garing PHI garing 2021 garing PN Semarang. Next. Ya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Bambang Haryanto, alamat Jalan Vira Tangerang Indah, Blok GA 12, RT 06, RW 13, Kota Tangerang, bagian KIP, Strip F, Departemen Produksi, Jabatan Supervisor, Kewarganegaraan WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karmanto SHMH, Robert Manaku SHMH, Koirul Adib, dan Sri Puji Astuti, dan adalah para pengurus DPP FSPIP atau Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan. Berdasarkan nomor bukti pencatatan 01 garing 251 garing OP titik FSP garing IX garing 2019 yang beralamat di Jalan Sedayu Tugu nomor 28 Kecamatan Genuk, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Semarang nomor 3808 garing PDT garing K.KH garing 2021 garing PN Semarang tanggal 28 Oktober tahun 2021 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Saudara Henry, silakan dibacakan untuk slide selanjutnya. Dalam hal ini, melawan PT Hua Seung Indonesia yang berkedudukan di Jalan Karasak, Banyu Putih, RT 9 RW 3 Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jepara, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kim Kwang Hyun selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Rizky Aulindia, SHMH Muhammad Farok Hadir S.H MKN, dan Rasmat Dika Pratama SH.MH selaku advokat dari kantor hukum Muhammad Nur Fadeli dan partner, beralamat di Jalan Borobudur Timur, nomor 5, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor MNP strip 2022 garing ADM strip HWI garing SKK nomor 1 tertanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Semarang nomor 292 garing PDT garing KKH garing 2022 garing PN Semarang tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Next. Tentang pokok perkara. Dalam hal ini penggugat merupakan karyawan PT Hua Seung Indonesia yang bekerja terhitung sejak 5 Agustus 2019 dengan menjabat pada bagian KIP Strip F Departemen Produksi dengan jabatan supervisor dan mendapatkan gaji sebesar Rp12.185.301 dalam sebulan. Kemudian permasalahan yang dialami oleh penggugat berawal dari surat pemutusan hubungan kerja dengan surat keputusan nomor 8 garis SK strip PHK garing HRD HWI garing 8 garing 2021 tentang pemutusan hubungan kerja kepada penggugat terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2021. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 penggugat dipanggil oleh pihak tergugat untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial yang hasilnya pihak tergugat sudah tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk bekerja kembali dan secara sepihak tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja
kepada penggugat sehingga bahwa penggugat merasa diperlakukan tidak adil oleh tergugat dan ada dugaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, pada kasus ceritanya ini dia berawal dari tanggal 3 Agustus 2021. Penggugat ini mendapat kabar dari temannya bahwa penggugat mendapat masalah yang dilaporkan ke SPSI atas tindakan harassment kepada pekerja lainnya. Nah, penggugat bersama temannya Agus Darsono dan Ahmad Sukawidodo yang datang ke kantor SPSI menanyakan hal ini, apakah benar mereka melakukannya. Nah, ternyata dari pihak SPSI menyatakan benar ada yang melaporkan penggugat. Nah, yang melaporkan itu adalah Saudara Sofiatul Nadifa. Laporan kejadian ini dituduhkan kepada penggugat pada tanggal 30 Juni 2021, di mana dalam laporan tersebut tertulis bahwa penggugat sama sekali telah melakukan harassment kepada pihak Saudara Sofiatul Nadifa. Sedangkan berdasarkan saudara tersebut, penggugat sama sekali tidak mengenal, apalagi bertemu dengan Saudara Sofiatul Nadifa. Karena yang penggugat mengetahui bahwa mereka itu saat diperbantukan bekerja di bagian tim CKD, bahwa investigasi yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 dalam menggali keterangan dari saksi-saksi banyak sekali kejanggalan yang tidak sesuai dengan kebenaran penggugat, sehingga saat investigasi mengalami kejanggalan. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang dimaksud dengan segala upaya adalah kegiatan-kegiatan positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya PHK dengan memberikan pembinaan kepada pekerja atau buruh. Maka surat PHK terhadap penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, pada bagian pertimbangan hukum. Jadi isinya ini majelis hakim meneliti isi gugatan bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah penggugat pada pokoknya menyatakan tergugat telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menuntut tergugat untuk membayar upah penggugat setiap bulan setelah penggugat di PHK secara sepihak. Untuk membayar upah penggugat setiap bulan setelah penggugat di PHK secara sepihak sampai dengan adanya keputusan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, serta mengemukakan eksepsi terhadap gugatan penggugat, yaitu yang pertama, dasar hukum gugatan yang tidak jelas. Lalu kedua, posita dan petitum gugatan saling bertentangan. Yang ketiga, posita gugatan tidak jelas. Majelis hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama mengenai bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh penggugat, serta bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh tergugat. Majelis hakim mencermati dalam perkara akuos belum ada putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Maka demikian dikabulkan petitum penggugat angka 4 dan menyatakan surat keputusan nomor 8 garing SK strip PHK garing HRD strip HWI garing nomor 8 garing 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang PHK kepada penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk memperkerjakan kembali penggugat di PT Huasung Indonesia dengan posisi semula serta tanpa mengurangi hak-haknya. Majelis hakim memperoleh fakta bahwa penggugat terakhir bekerja di bagian QIPF Departemen Produksi dengan jabatan supervisor dengan penghasilan terakhir per bulannya sebesar Rp12.185.300 sebelum akhirnya di PHK secara sepihak oleh tergugat.
Majelis hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan. Bahwa karena menurut majelis hakim, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah cukup menerangkan atas perkara akuo, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena nilai gugatan kurang dari 150 juta rupiah, maka berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial biaya perkara dibebankan kepada negara. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan surat keputusan nomor 8 garing SK strip PHK garing HRD strip HWI strip garing 8 garing 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang pemutusan hubungan kerja kepada penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk memanggil penggugat bekerja kembali secara tertulis di tempat dan posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya. 4. Menghukum tergugat untuk membayar upah proses kepada penggugat sebesar Rp85.297.107. 5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp115.000 kepada negara. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulannya bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2021 telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada penggugat, dan hal ini tidak berdasarkan pada pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Lalu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim dapat berpendapat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk memanggil kembali penggugat untuk bekerja di tempat dan dengan posisi semula seperti sebelumnya, serta hak-hak penggugat harus dipenuhi. Tentang pemutusan hubungan kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum, serta tergugat harus membayar upah proses kepada penggugat sebesar Rp85.297.107, serta biaya perkara akan dibebankan kepada negara. Baik, sekiranya sudah dijelaskan tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.